Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue pengen bahas lagi nih satu mikrofon kondensor tipe USB yang baru masuk nih. Ini adalah soundcard lagi. Ini adalah kebanyakan review soundcard jadinya aja ingetnya soundcard mulu. Ini adalah mikrofon iCreative JD200. Gue nggak tahu bener atau tidak untuk nama brandnya dan tipenya, karena di mikrofonnya sendiri tidak ada nama brandnya, tidak ada tipenya juga, tapi dinamakan dengan brand iCreative tipe JD200. But anyway, gue nggak terlalu peduli sih soal masalah brand atau tipenya. Yang penting kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon dengan harga Rp350.000 ini. Oke, ini harga Rp350.000. Kalau kalian mau, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Sekarang gue kasih nih linknya di deskripsi ada. Oke, langsung aja kita ke boxnya. Ini nih kalau dilihat-lihat boxnya tuh hampir sama seperti mikrofon JD220 kalau nggak salah. Nih yang bentuknya seperti ini. Cuma nanti yang ini nih bakalan gue review setelah ini ya. Jadi yang ini dulu aja. Biar konten gue agak banyak gitu videonya. Kita langsung buka aja. Jadi apa aja yang bakalan kalian dapat, serta kualitas build quality-nya itu seperti apa, ataukah bagus atau tidak. Oke, kita kepinggirkan saja boxnya, kita keluarkan kemudian kartu panduan. Di luar ada yang ngelas ya, gue nggak tahu kedengaran atau enggak nih masuk ke video. Kita keluarkan dulu mikrofonnya, kemudian ini kabelnya, dan kita keluarkan dari plastik serta kabelnya. Sebelum kita masuk ke mikrofonnya, kita lihat dulu buku user guide-nya nih. Jadi mikrofon itu hanya bisa dipakai di laptop ataupun di komputer ya. Nah, kalau di input ke smartphone meskipun pakai OTG itu nggak akan masuk, karena sebelumnya gue udah coba untuk menginput ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan OTG, ternyata suaranya nggak masuk meskipun menggunakan aplikasi open kamera, tetap nggak masuk. Jadi ini memang khusus untuk di laptop ataupun untuk di PC. Ini untuk user guide-nya, untuk frekuensinya, kemudian ini cardioid katanya, tapi nanti kita coba apakah benar cardioid atau bukan. Kemudian kalian juga dapat satu kabel, kabelnya Type C ya, to Type A, Type C to Type A. Dan langsung aja kita ke mikrofonnya ya. Nah, kita miringin kayak gini biar kelihatan deh. Oke, kita lihat nih dari standnya dulu nih. Ini sebenarnya secara keseluruhan baik stand mikrofon itu terbuat dari bahan full plastik sebenarnya ya, ABS kayak gitu. Jadi bukan bahan metal ataupun bahan alloy semacam itu. Bisa kalian lihat di sini pun si stand yang nempel ke mikrofonnya tuh dari plastik. Kemudian di sini ada untuk polar patternnya, ternyata cardioid benar ya. Nanti kita coba apakah cardioid atau bukan. Kemudian ya ini hampang banget ya, ringan banget ini nih ya untuk stand ini ya, dan nyambung ke sini. Kemudian untuk mikrofonnya sendiri dia nggak bisa pakai stand semacam stand arm ataupun stand yang di lantai itu ya, karena dia modelnya semacam ini nih, dijepit di sini, jadi nggak ada dudukannya. Oke, jadi stand ini memang nyatu, kalau nggak ada standnya ya susah untuk dipakai. Kemudian kita langsung bahas mikrofonnya. Untuk build quality udah tahu ya, dia dari bahan full plastik semuanya. Oke, di bagian atas sendiri di sini ada LED untuk on off, jadi untuk nge-mute ataupun untuk menjalankan mikrofonnya. Kalau mikrofonnya berfungsi berarti warnanya biru, kalau nge-mute itu warnanya antara merah, kalau nggak salah merah atau merah muda. Pokoknya nanti kalau nge-mute itu warnanya jadi beda. Kemudian di sini ada tombol yang gue nggak tahu tombol ini tuh kalau ditekan tidak ada fungsinya. Jadi kalau pengen nge-mute itu di sini, diklik di bagian control mikrofonnya. Kemudian di sini ada volume dan di sini ada echo. Mic ini kalau diputar terus tuh nggak ada efeknya. Tadi sempat gue coba, nanti bakal gue kasih tahu untuk kualitas suaranya hasilnya ya. Ini volume mikrofonnya, ini volume echo-nya. Jadi ini udah ada echo-nya. Oke, kemudian di bagian bawahnya sendiri di sini ada lubang jack 3,5 mm untuk memonitoring hasil suaranya saat kalian sedang live streaming ataupun recording. Kemudian ada tipe USB Type C untuk koneksi ke laptop ataupun ke PC yang kalian punya. Di sini nih untuk monitor biasanya tuh agak sedikit noise. Jadi monitor dan hasil rekaman biasanya berbeda. Oke, kita langsung aja tes mikrofon ini.
dengan diinput langsung ke PC yang gue punya dan direkam menggunakan Adobe Audition. Dan gue juga bakalan pakai mikrofon ini untuk cover lagu biar ketahuan kualitas suara seperti apa. So let's find out and let's go. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari mikrofon iCreative JD900. Dimana tadi pertama udah gue coba untuk setting di smartphone, ternyata tidak masuk. Meskipun gue udah menggunakan aplikasi open camera, tapi tetap suaranya tuh nggak masuk. Nah kalau di laptop gue pakai software Adobe Audition dan kalian bisa lihat nih di sebelah sini untuk grafiknya sendiri. Di sini gue nggak pakai fitur echo ya atau fitur gema, dan gue hanya mengangkat atau memaksimalkan volume mikrofonnya saja. Dan ini adalah kualitas suaranya. Gua dengan mikrofon tidak terlalu dekat. Kalau dekat ya seperti ini nih, kualitas suaranya jadi lebih kenceng. Gue sekitar ada 5 sentian, dan di headset cukup lumayan kenceng meskipun noise-nya ada. Ya pastikan kalian menggunakan headset ya saat mendengarkannya. Gue nggak tahu nih hasil recordingnya ataukah noise-nya ada atau enggak. Kalian bisa dengar sendiri. Dan gue pakai sistem stereo di sini ya, kanan kiri ya. Kalau sebelumnya seperti mikrofon yang sebelumnya tuh gue lupa lagi namanya apa tuh. Itu gue rekamnya pakai mono. Jadi hasilnya memang agak sedikit ngebass. Jadi lebih dominan di loud dan mid-nya. Jadi high-nya tuh nggak ada ya. Nah kalau ini kayaknya dia bisa seimbang ya antara kanan dan kiri. Gue coba untuk membesarkan echo-nya. Oke, dan ini adalah posisi echo di angka 12 ya, setengah, jadi nggak besar nih. Gue coba untuk besarkan echo-nya secara maksimal. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya setelah echo-nya dibesarkan. Kalian bisa dengarkan perbedaannya dari yang sebelum pakai echo dan sesudah pakai echo. Memang sensitivitasnya tuh cukup lumayan luas. Gua segini masih bisa kena, gua segini masih ada ya. Dan gua nggak tahu pasti apakah ini cardioid atau bukan, karena jangkauan suaranya malahan lebih jauh ya. Jadi suara noise itu makin kencang masuknya ya. Tapi ya untuk mikrofon seharga Rp350.000 cukup lah, meskipun dari build quality-nya dia hanya menggunakan plastik ya, baik bagian stand ataupun dari bagian mikrofonnya itu sendiri. Kemudian kekurangannya juga mikrofon ini tuh nggak bisa dipakai menggunakan arm stand karena nggak ada untuk dudukannya. Jadi dudukannya tuh hanya semacam ini doang nih. Oke. Dan di sini pun ada tombol mute yang bisa digunakan. Suaranya, device is ready, baru masuk. Dan di sini pun ada satu tombol, gue nggak tahu fungsinya apa, karena ketika ditekan dia sama aja ya, nggak ada perubahan apapun. Tekan lagi juga sama aja, nggak ada perubahan apapun. Oke, gue coba untuk nyanyi aja ya sekarang ya dengan menggunakan gitar, dan nanti ini gue tekuk ke bawah biar hasil suaranya nanti ketahuan. Echo-nya nggak akan gue pakai secara full ya, biar nanti suaranya tidak terlalu menggema. Oke, waiting. Gue ambil gitar dulu. What you want and all alone, 'cause I'm willing to change for you, but you ask me to stay. Well, you know that I will do anything for you. Without you, I'll lose my way. I will fly across the sky, and I'll take you away with me. If you say what you feel inside,
across the sky, and I'll take you away with me. If you say what you feel inside, you know I promise I'll do anything. I just wanna stay and be with you. Oh maaf kalau agak salah ya. Udah lama kagak main gitar soalnya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon iCreative JD200, dimana hasil suaranya udah bisa kalian tebak sendiri seperti apa. Dan kalau menurut gua nih, setelah mendengarkan hasil rekamannya, itu cukup lumayan jernih ya, cukup lumayan jernih dibandingkan dengan tipe Jiansun itu yang kemarin sempat gua review. Itu ngebas banget, ngedip banget untuk suaranya dibandingkan dengan suara dari mikrofon JD200 ini. Meskipun kalau kita lihat dari segi build quality memang dari full plastik ya, jadi tidak ada matte. Ini juga plastik sebenarnya, ini plastik semuanya gitu, tidak ada alloynya, tidak ada metalnya yang ada di standnya. Meskipun kalau kita pegang itu nggak terlalu bergeser gitu, atau cukup lumayan lah. Kemudian untuk sensitivitas, frekuensinya lumayan agak jauh ya, jadi nggak terlalu dekat dengan mulut, itu lumayan agak luas, jadi noise-nya itu tetap kerasa kalau frekuensi suaranya, ketangkepan suaranya tuh agak jauh. Meskipun katanya ini adalah cardioid, yang cardioid itu biasanya penangkapan suaranya tuh tidak terlalu jauh, tapi ini tetap kena. But ya, secara keseluruhan gue demen mikrofon ini karena kualitas suaranya yang cukup untuk membuat konten ataupun untuk cover-cover lagu. Next bakal gue review untuk mikrofon yang ini nih, yang hampir sama. Mungkin ini kakaknya ya, karena kelebihannya ini tuh punya LED di bagian mikrofonnya. Apakah kualitas suaranya sama tidak? Nanti aja kita cek ya. Sekarang yang ini dulu aja. Oke. Dan sekian review dari gue tentang mikrofon iCreative JD200 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika kalian tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And sayonara. Peace.